TPA ditutup. Wah, TPA Bali, Suwung ditutup. Oke lah, kita lupakan masalah regulasi ya. Sebenarnya ditutup itu karena pendamping aja. Kalau di sanitary landfill ya nggak perlu ditutup. Tapi oke lah, kita masuk ke sampah Bali ya. Ngurus sampah di Bali, kalau boncos, itu namanya nggak niat ngurus, kalau saya bilang ya. Sampah Bali itu ya, penduduknya itu 3,5 juta ditambah 7 juta wisatawan setahun. Saya belum ngomong Wisnus tuh ya. Daerah yang komposisi organiknya tinggi itu paling Tabanan, Singaraja atau Buleleng, Karangasem, Bangli, sebagian Klungkung. Tapi kalau sudah masuk Denpasar, Badung, dan Gianyar itu mungkin komposisi organiknya tinggal 50-60%. Tapi kalau yang sisanya kayak Singaraja itu 70%. Nah, organik itu apa sih? Organik itu briket organik, bos. Briket organik itu lu jual ke Eropa karena mereka senang yang green energy ya kan, herbal ya. Tapi bikin kalornya di atas 3.500 sampai 4.000. Gampang itu mesin gasifikasi. Paling janur-janur kita itu yang ada sematnya dari strapless itu nanti pas penyaringan pupuknya akhir itu dia harus dikasih magnetic separator, diambil magnetnya sehingga bisa juga dijadikan pupuk. Organik itu apalagi selain pupuk sama briket? Ya jadi biogas lah, biogas ya. Tentu pemilahan tebe modern yang terbangun di Cemengon atau di rumah saya di Batuan itu bisa sebagai pengurangan awal di tingkat masyarakat, dan itu bisa pakai hibah provinsi tentang pengelolaan sampah yang selama ini sudah berjalan tapi belum dimaksimalkan. Nah, kemudian sampah 3 kota utama yang menghasilkan anorganik itu adalah Gianyar, Badung, dan Denpasar. Nah, anorganik itu kita jangan bikin briket. Kalau briket jangan bikin RDF. Karena di Bali nggak ada pabrik, Anda harus jual ke Surabaya. Lagian bikin RDF itu biayanya mungkin sama dengan harga jualnya. Harga RDF sekarang kan sekitar Rp400 sampai Rp500 per kilo tuh. Pembangkit listrik jualnya sih. Jangan. Jadi semua komponen PP, PET, HDPE, PE gitu tuh yang plastik-plastik semua itu semua dicacah saja. Hanya yang low cost seperti kresek dan sebagainya itu bisa digasifikasi atau mungkin dipirolisis untuk bahan bakar ya, bisa itu ya. Nah, itu dijual ke Jatim dan kita dekat itu dengan trip hanya 8 jam sudah sampai di Jatim. Bapak tahu Surabaya? Tahu Surabaya nggak? Surabaya sendiri adalah industri, kemudian Sidoarjo, kemudian Mojokerto, kemudian Pandaan, naik ke sana Pasuruan, Probolinggo, naik lagi ke atas ada Lamongan, ada Gresik. Itu bayangkan 70% konsumsi bahan baku sampah nasional itu ada di Surabaya. Paham? Oke. Kalau mau belajar sama saya nanti bawa ke Malang. Itu ada TPST DAU di Malang itu yang dikelola oleh Mas Supadi dan anaknya Nugraha itu 80.000 hampir 20.000 kakak itu. Pegawainya 115. Dapat makan siang gratis dan asuransi kesehatan. Gila nggak? Itu pemberdayaan itu bos ya, di Malang Raya ya. Tapi kalau Bali, kalau nggak sanggup ngelola sampah dan itu masih bermasalah, income generatingnya tinggi karena anorganiknya tinggi ya kan. Itu ada yang masalah dengan tata kelola. Artinya tata kelola itu menyangkut keinginan willingness dari masing-masing Pemda maupun Pemprov. Kemudian mungkin tidak ada kemampuan memayungi regulasi dan nggak ada yang mau kerja untuk itu. Saya kasih contoh ya, ada Perda Kota Denpasar kalau nggak saya tahun 2004 Perda Kota Denpasar itu tentang tata pengelolaan pantai. Nah, itu tiru yang itu tuh 3% dari
take and service itu kan masuk ke desa adat tuh. Mungkin semacam itu, atau mungkin semua Pemda nanti akan punya review perda atau gabungan omnibus dari beberapa perda yang terkait dengan konservasi lingkungan. Cas ke hotel berapa, cas ke ini berapa, tinggal cross subsidi. Jadi bikin regulasi itu jangan sampai menistakan rakyat miskin. Itu DPR itu pasti nggak setuju tuh. Tapi kalau perda itu yang membayar customer, nah misalnya hotel nih, hotel ini dia membayar konservasi lingkungan misalnya 5% dari tarif dia. Itu kan cas di hotel tuh, cas di customer itu. Saya udah tanya ketua PARI itu, dia nggak masalah itu, yang dicas kan customer beli. Oke. Jadi misalnya Anda nginep 500.000, datang lagi bulan depan karena ada perda ini, terus Anda dicas 550.000. Nah, setiap hari orang yang nginep di hotel itu bayar 50.000 per kamar. Nah, 50.000 tinggal diperdakan. Untuk apa itu? 1/5 untuk penanaman hutan boleh, ya. 1/5 lagi untuk mengelola sampah boleh. 1/5 untuk menjaga water balance air di Republik ini boleh. 1/5 lagi untuk banjir boleh. 1/5 lagi untuk bansos apapun kegiatan pemberdayaan masyarakat boleh. Itu tinggal ngumpul saja kita semua pemerhati ajak Bali, maka sampah itu sepele lah. Sepele pisan, itu duit semua itu kalau mau diurus dan ngerti. Terakhir adalah ngerti jejaring bisnis sampahnya. Jadi mesin-mesin apakah yang akan dipakai nanti untuk itu? Sampah itu mesinnya cek dulu Sidoarjo, cek Pandaan, cek Mojokerto, cek Lamongan, cek Gresik, cek Probolinggo, cek Pasuruan, cek Surabaya. Mereka butuhan cacahan PE ukuran berapa, mesinnya beli yang itu. Jadi bisnis plan itu menentukan jenis mesin yang akan dibeli. Sampah bau TPST enggak. Kalau kau bisa ngatur anginnya, angin masuk kan, angin lembah, angin gunung, angin laut, angin darat. Pintu masuk TPST itu, tempat docking itu mesti arah angin masuk. Baru di tata kelola, bau itu berupa gas yang notabene berat jenisnya 0,3 dari udara, itu pasti dia ke atas dia tuh. Tinggal kamu sedot di atas dengan sebuah blower dengan misalnya ukur kekekalan massa nih, MA1 sama dengan MA2. Berapa yang masuk dari pintu TPST adalah MA1, tergantung berapa putaran di MA2. MA2-nya tentukan. Jadi gas itu bisa naik. Angin dingin itu pasti dari bawah, bos. Nah, baru ke atas gitu, termasuk uap. Jadi kalau nggak bisa, heran. Saya 30 tahun kerja di Kementerian Pekerjaan Umum ya, ngurusin sampah banyak kota-kota yang berhasil dan sebagainya. Tapi tidak satu pun Pemda dari Bali itu datang ke ruangan saya atau datang diskusi sama saya, nggak ada. Padahal gratis. Walaupun saya sudah membangun Bali banyak sekali dari pemikiran-pemikiran ya. Di Jakarta ya termasuk JSDP itu, Jakarta Denpasar Surit itu. Kalau nggak ada Denpasar Surit itu nggak bisa berenang kita di Kuta itu. Kalau sekarang kalau nggak ada Denpasar Surit. Gitu. Pengelolaan sampah oleh masyarakat di Bali berupa TPS 3R bank sampah itu banyak yang berhasil loh. Cuman nggak jarang diekspos. Misalnya Pak Komang itu bank sampah di Legian gabung sama TPS 3R. Itu mah 1 miliar lebih setahun itu omsetnya. 1.700.000 kalau saya nggak salah itu. Belum lagi yang kecil-kecil di Tangkas, ada di Klungkung, di Desa Punggul, misalnya ada di Darmo Sabo ya. Liu berhasil kok. Banyak yang udah berhasil, cuman nggak diekspos saja, cuman nggak diterusin, kurang dikembangin juga. Tapi memang mereka sekarang yang berkembang. Di Tabanan juga banyak yang berhasil pembangunan oleh kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat oleh Kementerian Pekerjaan Umum, itu banyak di tingkat itu yang sudah berhasil. Namun di pemerintah kota dan kabupatennya nggak berhasil di hilirnya. Itu aja PR-nya bos. Yang apa? Apa kendalanya? Willingness sama etikat dan kemauan gitu. Itu yang kurang. Yang kedua regulasi. Bupati aja pimpinan daerah, wali kota aja sibuk sibuk Mokario, sibuk kondangan, sibuk teko na odalan, konstituen. Megae malu pak, ketemu konstituen, sering-sering ketemu konstituen.